perkenalkan, nama saya Rana Karna Paksimantarak dengan NIM 230905078. Saya akan menjelaskan tentang Museum TB Silalahi. Di tengah hamparan alam indah Bali Getoba, berdiri sebuah komplek budaya yang bukan sekedar tempat wisata, melainkan ruang yang hidup untuk mengenang, memahami, dan melestarikan warisan leluhur Batak. Inilah kawasan TB Silalahi Center, sebuah monumen kebanggaan yang menyimpan kisah hidup sang tokoh nasional, Letjen TNI TB Silalahi. Tapi, lebih dari itu, disinilah terletak Huta Batak, sebuah perkampungan adat yang dibangun dengan cinta dan kejujuran sejarah. Huta Batak bukan hanya deretan rumah tradisional, ia adalah cermin kehidupan masyarakat Batak di masa lampau. Dari arsitektur hingga simbol-simbol adat, semua mengajak kita menyelami nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun. Mari kita telusuri jejak sejarah, budaya, dan kearifan lokal Batak yang hidup kembali di Huta Batak, jantung budaya di kawasan TB Silalahi Center. Huta Batak adalah sebuah perkampungan adat tradisional yang dibangun dalam komplek TB Silalahi Center. Di sini, pengunjung diajak masuk ke dalam suasana kampung Batak pada masa lampau, lengkap dengan rumah adat, bangunan pelengkap, dan bahkan tata ruang khas desa Batak. Kata huta sendiri berarti kampung. Dalam tradisi Batak, satu huta dihuni oleh satu marga besar dan keturunannya. Semua hal dalam huta memiliki fungsi, simbol, dan makna sosial yang kuat. Secara umum, struktur Huta Batak di sini mengikuti pola tradisional yang tertata rapi. Rumah-rumah dibangun saling berhadapan, dipisahkan oleh jalur utama atau pelataran tanah yang terbuka. Di ujung-ujung kampung terdapat pagar kayu dan pintu gerbang simbolis, menandakan bahwa huta adalah wilayah yang terlindungi dari gangguan luar. Bagian paling menonjol tentu saja rumah adat Batak Toba yang disebut Rumah Bolon. Rumah ini dibangun dari kayu dengan atap besar berbentuk pelana kerbau, melambangkan kekuatan dan kemakmuran. Tanpa paku, seluruh struktur rumah disatukan dengan sistem pasak dan ikatan rotan, mencerminkan kearifan teknik bangunan tradisional. Rumah Bolon berdiri di atas tiang tinggi, tidak ada sekat ruangan, melainkan hanya ada area terbuka. Ruang utama digunakan bersama oleh seluruh keluarga untuk tidur, berkumpul, bahkan bermusyawarah. Loteng atau latit langit rumah biasanya dipakai untuk menyimpan benda pusaka atau hasil panen. Segala aktivitas dilakukan dalam satu ruang yang mencerminkan kesederhanaan dan kekeluargaan. Tak jauh dari Rumah Bolon ada Sopo, bangunan terbuka di depan rumah yang digunakan untuk menyimpan hasil panen, pusaka, atau tempat pertemuan adat. Struktur Sopo pun memiliki atap yang menyerupai Rumah Bolon, namun tidak memiliki dinding. Jika diperhatikan lebih dekat, tiap rumah dan Sopo dihiasi dengan ukiran khas Batak yang disebut dengan gorga. Warna merah, hitam, dan putih yang mendominasi. Merah melambangkan kekuatan, hitam untuk misteri atau dunia bawah, dan putih sebagai lambang kesucian. Gorga ini bukan sekedar ornamen estetika, melainkan mengandung nilai filosofis. Kolong rumah ini memiliki banyak fungsi penting, di antaranya sebagai tempat menyimpan alat pertanian, kayu bakar, bahkan memelihara hewan ternak seperti babi atau kerbau. Material utama rumah adat ini adalah kayu keras seperti jati atau meranti. Atapnya terbuat dari ijuk atau daun rumbia yang tahan panas dan hujan. Dengan sistem konstruksi tanpa paku, rumah ini bisa bertahan hingga puluhan bahkan ratusan tahun. Melalui Museum TB Silalahi, Huta Batak dihidupkan kembali sebagai sarana edukasi dan pelestarian budaya. Pengunjung dapat menyaksikan langsung bentuk asli rumah adat Batak, mengikuti workshop budaya, hingga belajar tentang nilai-nilai adat yang masih relevan sampai saat ini. Lebih dari sekedar bangunan, Huta Batak adalah wujud nyata dari identitas sejarah dan filosofi hidup masyarakat Batak.
Mari kita jaga dan lestarikan warisan ini untuk generasi masa depan. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di perjalanan budaya berikutnya. Mungkin sampai sini saja penjelasan yang saya bisa sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.